you messing with your head. I've gotten kind of crazy. It's poison for Daisy. People say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sa'iril alam wassalatu wassalamu ala nabiyina al mustafa wal mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aditya Prayoga dengan NIM J1A021081, prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang nomor 1, yakni sebutkan dan jelaskan kaidah-kaidah dasar fikih serta implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kaidah dasar fikih itu ada 5, yakni yang pertama al-umuru bil maqasidiha, yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyaqi, kemudian yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang keempat ad-dararu yuzalu, dan yang terakhir yakni al-adatu muhakkamah. Nah, baik, pada kali ini saya akan menjelaskannya secara satu persatu, yakni yang pertama al-umuru bimaqasidiha, yang artinya yakni segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dijelaskan di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di dalam hadis pertamanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in min manawa, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, dan barang siapa yang berhijrah dengan niat Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah untuk dunia yang ingin diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, melalui hadis yang tadi bahwasanya itu sudah jelas, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Nah, kemudian bagaimana implementasi di dalam kehidupan sehari-hari tentang al-umuru bimaqasidiha? Salah satu contohnya yakni ketika kita melihat barang yang jatuh dari pemiliknya di jalan, kemudian kita mengambil barang tersebut dengan niat untuk mengembalikannya ke sang pemilik. Nah, di tengah perjalanan ingin mengembalikan, tiba-tiba ketika barang tersebut rusak tanpa kita sengaja. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah kita wajib mengganti barang tersebut atau tidak? Nah, itu kembali lagi kepada niatnya. Apakah barang tersebut rusak dengan niat gitu, kita ingin merusaknya, maka kita wajib untuk menggantinya karena kita udah niat gitu untuk merusak barang tersebut. Nah, sebaliknya, jikalau kita tidak niat gitu untuk merusak barang tersebut, mungkin barang tersebut secara tidak sengaja jatuh kemudian rusak, maka kita tidak wajib untuk menggantinya. Kemudian yang kedua yakni ialah al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan itu tidak dapat dipatahkan dengan keraguan. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah meyakini sesuatu gitu, kemudian muncul sedikit keraguan-keraguan, maka kita harus kembali lagi kepada apa yang kita yakini. Nah, salah satu implementasinya yakni dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikumus shalla salatan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mas tayaqona. Ketika seseorang itu lupa gitu di dalam sholatnya, apakah ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, falyatrahi syakka, maka hendaknya ia menghilangkan keraguan-keraguan tersebut, wal yabni ala mas tayaqona, dan kembali kepada apa yang sudah diyakini tadi. Misal kalau dia meyakini oh ini rakaat ketiga, udah berarti kita harus melanjutkan gitu, bosnya nanti rakaat keempat. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Maksudnya di sini ketika ada kesulitan, maka di sana Islam akan memberikan kemudahan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan kemudahan untukmu dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, bagaimana kemudian implementasi al-masyaqqatu tajlibut taisir di dalam kehidupan sehari-hari? Yani ialah salah satu contohnya dengan ketika terpaksa atau dalam keadaan darurat tidak ada makanan di sana, kemudian lewat satu buah hewan haram gitu. Salah satu contohnya ialah babi. Sedangkan di tempat tersebut, di keadaan tersebut tidak ada makanan lain lagi selain babi tersebut. Maka di sana yang mulanya hukum babi itu haram. Nah, ketika ada dalam keadaan situasi darurat, maka di sana Islam membolehkan untuk memakan babi tersebut. Karena apa? Karena situasinya darurat. Nah, kemudian yang keempat di sini ialah ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus ditinggalkan. Mengapa demikian? Karena yang namanya bahaya itu bersifat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka di sana harus kita untuk meninggalkannya. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, lalu bagaimana salah satu contoh gitu dari ad-dararu yuzalu? Salah satu contohnya di sini ialah larangan menimbun kebutuhan pokok masyarakat. Mengapa demikian? Karena kegiatan tersebut, karena pekerjaan tersebut dapat menyengsarakan masyarakat. Kemudian kaidah yang terakhir yang kelima di sini ialah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Maksudnya di sini adalah di suatu keadaan adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pijakan hukum apabila tidak ada dalil dari syar'i, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian bagaimana contoh dari al-adatu muhakkamah? Salah satu contohnya di sini ialah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan beberapa banyak ketentuan dari mahar. Maka ketentuan mahar tersebut bisa berdasarkan kebiasaan atau adat di suatu daerah tersebut. Mungkin cuma ini aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarullah, NIM J1A 021083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah, pengertian dan bentuk-bentuknya. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai dasar, sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian hukum dan aturan disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah. Karena itulah Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai maqasid syariah. Konsep dan pengertian maqasid syariah. Konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Syatibi. Konsep tersebut diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsyad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan.
Berikut bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Berikut bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. 5 bentuk maqasid syariah ini adalah sebagai berikut. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah ini untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya, penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Yang keempat, maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki keyakinan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kelima, maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Alfian. Saya akan membacakan materi atau soal yang ketiga, yaitu tentang perbedaan-perbedaan dalam mazhab. Mengapa bisa muncul perbedaan-perbedaan mazhab? Terjadinya perbedaan-perbedaan dalam mazhab tersebut disebabkan oleh terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan atau melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia. Nah, perbedaannya itu dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami ilat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lain. Selanjutnya contoh kelompok-kelompok mazhab. Yang pertama dari mazhab fikih. Di mazhab fikih ada 4 yang dibesarkan, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i,
Yang terakhir, yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab akidah ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah, dan ada Maturidiyah, ada Ahmadiyah, dan yang terakhir Murji'ah. Menurut saya aliran mazhab yang tidak sesuai itu terdapat di mazhab akidah, yakni Qadariyah dan Ahmadiyah. Nah, Qadariyah ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata takdir berasal dari kata qadara yang artinya ketentuan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu perkara atas kehendaknya. Yang kedua, Ahmadiyah ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar khataman nabiyyin yang artinya penutup para nabi dan rasul. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu contoh ajaran aliran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, yakni dengan memahami kembali isi atau kandungan ajaran-ajaran mereka supaya tidak melenceng dari ajaran atau syariat-syariat Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiana dengan NIM J1A021093. Di sini saya akan menanggapi soal nomor 4, yang dimana dalam soal tersebut kita diminta untuk memberikan pendapat kita terkait dengan Indonesia yang memiliki mayoritas masyarakat yang beragama Muslim tetapi tidak menerapkan hukum Islam di dalamnya. Baik, pertama-tama, hukum Islam itu apa sih? Kita pasti sudah dengar atau tahu tentang hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui juga, negara Indonesia sejak pertama kali didirikan oleh pendahulu kita sudah bersifat majemuk, atau di dalamnya itu terkandung banyak perbedaan baik dari segi agama, suku, ras, dan bahasa. Sehingga penerapan hukum Islam di dalamnya itu akan sulit dilakukan karena akan memicu perbedaan-perbedaan pendapat dari beberapa pihak, dan parahnya lagi akan menimbulkan kekacauan di negara Indonesia ini sendiri. Jadi, menurut saya, tidak diterapkannya hukum Islam di Indonesia merupakan suatu keputusan yang sangat baik, dan juga di Indonesia itu tidak sepenuhnya tidak menerapkan hukum Islam di dalamnya, karena ada beberapa poin-poin di undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam seperti peraturan perkawinan, perbankan syariah, dan juga wakaf, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sehingga yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah saling mentoleransi antara suku beragama lainnya agar tercipta kedamaian antara satu sama lain. Baik, hanya ini pendapat saya tentang soal nomor 4. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhya Agni Rahmatika dengan NIM J1A021091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan soal UAS PAI nomor 5. Pertanyaannya adalah, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW muncul sekitar 1400 tahun yang lalu dan masih eksis sampai sekarang. Apa yang membuat agama Islam tetap eksis dan bagaimana Islam menghadapi perubahan zaman dan tantangan modernisasi? Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, Islam dibawa dan disebarkan dengan kedamaian tanpa paksaan dan kekerasan. Yang kedua, menjunjung nilai kesamaan dan tidak diskriminatif atau tidak mengenal adanya kasta ataupun penggolongan masyarakat berdasarkan status sosial tertentu. Yang ketiga, para tokohnya berhasil mensyiarkan Islam dengan perilaku dan akhlak yang mulia. Yang keempat,
Dan yang keempat, tidak frontal dan menentang adat istiadat dan budaya yang berkembang, karena dari sini Islam hadir sebagai agama yang mampu mengadaptasikan ajaran keislaman ke dalam adat istiadat maupun budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yang kelima, agama yang mudah diterima, tidak memiliki berbagai macam persyaratan yang rumit, karena seseorang sudah dikatakan muslim ketika dia hanya sudah mengucapkan syahadat. Yang keenam, dikatakan muslim ketika dia hanya sudah mengucapkan syahadat. Yang keenam, kompleks dan komprehensif, mengajarkan bagaimana bersikap dan berperilaku baik sebagai makhluk Tuhannya maupun sebagai makhluk sosial. Inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran agama Islam adalah rasionalisasi, yakni usaha untuk menundukkan segala tingkah laku terhadap perhitungan dan pertimbangan akal. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersikap kritis dan meninggalkan talqid, yaitu westernisasi atau hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam yang dalam hal ini juga berperan sebagai agama yang kompleks dan komprehensif. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.